Masalah yang mendera pesinetron Marsyanda masih terus mengalirkan kisah yang semakin pilu oleh sebab ditingkahi konflik dengan ibundanya sendiri. Pasca drama pembebasan Marsyanda oleh pengacaranya dari rumah sakit, istri Ben Kasyafani yang pernikahannya sedang guncang itu justru seperti bersembunyi. Caca hanya muncul lewat rekaman OJK Ligis tentang kronologi mulai dari dugaan penyekapan selama 8 hari hingga kebebasannya. Dan di sanalah ia dengan tegas menyatakan tidak sedang sakit, apalagi sakit yang berhubungan dengan kejiwaan. Pada tanggal 26 Juli 2014, saya lagi ada di apartemen. Bisa karena memang baru beberapa hari pindah dari rumah, pengen hidup mandiri, keluarga tidak welcome dengan keinginan saya untuk pindah rumah, pamit baik-baik depan mama dan adik-adik. Tapi mereka tetap masih yakin bahwa Caca itu sakit sesuai keyakinan mereka, dan mereka tahu bahwa aku udah nggak minum obat selama 3 bulan. Which is sebenarnya pada kenyataannya aku sangat baik-baik saja, nggak ada sikap-sikap atau tindakan-tindakan yang membahayakan orang lain. Kalau misalnya entah itu dibilangnya kumat penyakitnya atau apa, nggak sama sekali kejadian seperti itu. Tapi keluarga tetap tidak mau mengerti. Saya nggak mau kasih komentar, kan itu kata-kata dia. Ya, dia bilang saya baik-baik aja, apa semua, saya juga keluar dari rumah, saya kasih tahu ibu saya. Ya. Kronologi yang diucapkan Caca menambah pekat aroma perseteruannya dengan sang ibu. Bukan sekedar dramatik yang terjadi, melainkan ada tragedi yang tersembunyi. Apa tragedi yang tersembunyi itu? Benarkah sempat ada surat tugas penjemputan dari Rumah Sakit Dharmawangsa untuk memasukkan Caca ke rumah sakit? Lalu seperti apa second opinion Marsyanda memeriksakan kondisinya? Apakah Anda tahu bahwa untuk masuk rumah sakit ada surat polisi? Apakah Anda tahu ini? Ini untuk kejadian ini, mesti ada polisi. Apa Anda tahu? Apa urusannya polisi untuk ini? Ini yang Anda belum tahu loh. Apakah Anda tahu pernyataan Marsyanda bahwa dia mau second opinion? Makanya dia hati-hati menghadapi Anda semua. Karena nanti brandingnya dia orang sakit jiwa. Orangnya pintar loh. Pak Jayampuri Kasablanka, di mana dia tinggal? Di Puri Kasablanka. Padahal sudah bilang sama Puri, saya tinggal di sini nggak boleh orang tahu. Toh, mohon bantuan dengan hormat. Ini ada keluarga ibu dari saudara Marsyanda yang ingin menemui anaknya yang kebetulan menginap di sini dan dalam kondisi sakit yang perlu segera mendapat penanganan medis. Anda kan dengar rekaman tadi, bahwa ini baik loh. Kalau saya baca ini secara objektif, what is behind? Untuk kedatangan Ibu Marsyanda datang ke sini pada tanggal 26 bulan Juli kemarin ya, itu adalah meminta bantuan kepada Polsek Tebet, yang mana Ibunda Marsyanda ingin ketemu dengan anaknya di apartemen Puri Kasablanka. Jalan hidup Marsyanda memang menyimpan banyak cerita. Fakta bahwa ia masuk rumah sakit karena diduga depresi bukan sekali ini saja. Setidaknya tahun 2009 silam ia juga sempat masuk rumah sakit. Namun diagnosa dokter kala itu menyebutkan mengalami gangguan penyempitan syaraf di bagian leher. Ada lagi yang beliau alamin, ada suatu penjempitan saraf ya, secara singkat kata di tulang belakang leher ya. Jadi ini pun juga sudah kami evaluasi dan sudah kami diagnosa ada memang penjempitan saraf di tulang belakang leher. Nah, sehingga kalau analisa kami bahwa dengan kondisi-kondisi kesehatan yang menimpa Marsyanda dalam waktu yang singkat ini, itu menimbulkan keadaan emosi yang labil. Ya, jadi kita tahu bahwa Marsyanda ya masih, kita bisa bilang masih remaja yang masih tumbuh, ya emosinya mungkin cukup labil karena menerima kenyataan bahwa ya kok bertubi-tubi begitu ya penyakit harus dia hadapin. Ya saya sedih banget atas kejadian ini, benar-benar saya berusaha semaksimal mungkin lah supaya saya tetap bisa
mengembalikan dia untuk kembali sehat seperti biasa. Ya supaya dia tetap terapi dari dokter, minum obat, dan kita konsultasi dengan dokter secara rutin sampai tuntas masalahnya semuanya gitu aja. Jadi baru seperti yang saya bilang, baru taraf gangguan penyesuaian saja. Jadi menyesuaikan dengan apa yang dia alami. Dia tidak boleh sedih sekali dan dia tidak boleh terlalu happy. Biasa aja karena ketidakstabilannya. Begitulah Marsyanda. Maka mari melihat ke belakang ketika masa lalunya menyemai bibit traumatik. Hari-hari kelabu memang memulas hidup Marsyanda sejak kecil. Ia sudah kehilangan sosok ayah saat berusia 7 tahun akibat perceraian orang tuanya. Bekal itu semakin lengkap dengan perjalanan selanjutnya yang tak selamanya mulus ketika kasih sayang ibu yang diharapkan nisbi. Kalau indikasi yang sudah berulang gitu ya, itu harus melalui kajian klinis ya, harus melalui kajian klinis itu. Kalau saya ngelihat sih ada gangguan mood dia. Iya, kalau saya ngelihat sih itu kejiwaannya itu labil ya, labil, sangat-sangat labil. Karena orang ciri-ciri orang labil itu emosinya itu tidak terkendali, kadang-kadang tidak terkontrol, tidak merasakan bahwa ini merasa bersalah, kadang-kadang gitu ya, turun naik dia emosinya. Karakternya juga memang sangat menunjang untuk hal tersebut. Sejak dia kecil, kan bapaknya meninggal umur 7 tahun. Dia bukan meninggal, dia pisah sama bapaknya dia umur 7 tahun. Itu kayaknya dididik tidak ada kemauan ibunya, nggak bisa tidur, dikasih obat dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang dia mau merasakan, saya ini diri saya sendiri, kenapa nggak mau dimengerti? Jadi kasarnya itu dia merasa kehilangan kasih sayang dari seorang ibu. Setelah besar saya tanya juga, itu di YouTube itu gimana? Itu cuma berapa detik Pak Uce, saya cuma mengatakan gua dulu merdeka, saya adalah saya. Toh itu aja. Tapi itu yang dibesar-besarkan sehingga branding saya kayaknya ini saya nggak beres, labil. Padahal nggak dia bilang. Hidup dalam lingkaran hari-hari kelabu membuat Marsyanda harus melewati fase-fase menyedihkan berseteru dengan sang ibu. Kondisi itulah yang berkebalikan dengan Al-Ghazali yang juga mengalami perceraian orang tuanya. Namun Al terlihat sangat menikmati hari-harinya yang dikelilingi sinar kebintangan. Lalu, seseru apakah saat ia nonton bareng film perdananya dengan para penggemar? Jalan hidup Marsyanda adalah drama yang sepertinya memang tidak sederhana. Sebab di balik semua itu ada perseteruan yang terpendam antara dirinya dan sang ibu. Tapi berbeda dengan kisah hidup Marsyanda, hari-hari Al-Ghazali sepertinya tak berhenti bertabur sukacita. Itu pula yang terlihat saat nonton bareng film perdananya bersama para penggemar. Tapi benarkah di sana tampak pula kedekatan Al dengan Tatiana lawan mainnya? Lalu mengapa Al ingin memiliki kekasih blasteran Indo-Arab?